Halo guys, perkenalkan, nama saya Lionel Nagasena. Saya adalah pelajar Indonesia dari Pekanbaru, Riau, yang sekarang berkuliah di Shanghai, China, di Fudan University. Di Fudan University sendiri, saya ambil master di jurusan Hubungan Internasional. Di vlogging kali ini, gue mau ceritain gimana kira-kira kehidupan mahasiswa Indonesia di Tiongkok. Tetap tonton video ini, semoga kalian bisa enjoy. Thank you. Oke guys, gue baru bangun dan gue mau siap-siap dulu, gosok gigi, mandi, ganti baju, lalu gue bakal berangkat ke sekolah ya. Sekarang baru jam 7.32 dan kelas gue bakal mulai jam 9. Jadi ya, let's go. Oke, gue baru selesai beres-beres dan inilah outfit gue hari ini. Dan hari ini juga gue pakai topi karena kemarin gue baru potong rambut dan potongannya kurang sesuai harapan gue. Dan ya, oke, sekarang gue bakal ambil tas gue dan kita langsung pergi ke kampus sekarang ya. Let's go. Oke, untuk vlogging kali ini sayangnya saya tidak sarapan, jangan ditiru, nggak bagus. Karena sarapan itu sebenarnya sangat penting. Tapi gua mau sharing ke kalian satu restoran yang sangat saya sukai untuk pergi makan sarapan di Shanghai. Restoran ini bisa dibilang bakminya versi China ya. Karena dari segi makanan itu sangat mirip. Dan segi rasa juga itu nggak kalah sama bakmi di Indonesia. Dan gua juga kalau di Indonesia pasti most of the time gue bakal pergi cari bakmi untuk sarapan gue. Oke guys, sarapan gue udah datang ini. Jadi gue pesan satu noodle, satu mie, bakmi, sama ini dagingnya banyak sih di bawah, cuman nggak kelihatan, kalian bisa lihat. Dan gue pesan 5 kuoti, jadi semuanya harganya 23. Satu piring ini 18, satu piring ini 5 kuot. Lalu juga dikasih sup. Oke guys, untuk kuliah hari ini gue bakal ngampus dari pagi sampai malam. Gue ada 2 kelas. Satu kelas ada yang 3 jam, ada yang 4 jam. Jadi mau nggak mau harus di kampus aja. Dan gue bakal pergi ke kampus pakai sepeda ya. Jadi dari kosan gue ke kampus gue itu paling cepat 15 menit. Cuman kalau untuk sepeda nyantai itu 20 menit. Untuk pakai sepeda pergi ke kampus itu gampang kali sih guys. Gue bakal tunjukin kalian gimana caranya. Jadi di Shanghai itu banyak banget sepeda rental. Asal kamu lihat ada sepeda di mana gitu, kalian bisa scan aja kalau dia kosong. Kalau lu udah sampai tujuan, lu tinggalin sepedanya doang, lu tinggal tarik tuasnya, udah gitu doang, enak, gampang. Oke guys, ini sepedanya, kalian bisa lihat dari motifnya itu biasa biru putih yang paling terkenal di Shanghai atau di Cina. Ini lu pakai aplikasinya doang, lu tinggal scan QR code-nya di sini. Nah, lalu tekan OK. Oke, udah bisa pakai sepedanya, remnya udah dibuka. Jadi kita langsung aja naik pergi ke kuliahnya ya. Oh ya, jadi untuk pembayarannya sepeda ini itu sistemnya itu seperti membership ya. Jadi gue cuma perlu bayar 20 yen per bulan. Gue bisa pakai ini selama sebulan. Jadi menurut gue dihitung-hitung lumayan murah sih untuk bayar 20 yen naik sepeda selama sebulan.
Nah guys, kalian bisa lihat itu sepeda-sepeda lain yang ada di jalan, kalian bisa pakai semua. Ini sepeda rental ya semua. Oke guys, sebentar lagi udah mau sampai ke kampus gua. Jadi ini adalah area kampus gua ya, kalian bisa lihat sekarang. Nah kalian kalau lihat di depan sana, itu gerbang sekolah gua ke kampus, area kampus pusat yang warna merah-merah. Cuman gue punya fakulti bakal belok ke kiri sini. Kalian bisa lihat ini gedung gua, gedung fakulti gua. Jadi gua bakal parkirin sepeda dulu di sini dan langsung aja pergi masuk ke bangunannya. Nah, kalau kalian mau parkirin sepedanya gampang aja guys. Kalian cari tempat kosong kayak di sini. Tapi sini penuh sih. Sini deh. Oke, setelah kalian letak sepedanya, kalian tinggal tarik ini tuasnya ke bawah. Kalian bisa lihat untuk rem. Oke. Untuk masuk bangunannya, gedungnya gue harus scan dulu kartunya. Tiap kali mau masuk gedung di kampus gue juga harus scan terus. Oke. Oke guys, mungkin gue bakal ada plan untuk kampus tour gue di Fudan University. Cuman itu bakal di vlogging gue selanjutnya. Oke, sekarang gue udah di gedungnya guys. Kelas gua terletak di lantai 6, nomor 622. Oke guys, untuk pelajaran di kelas saya, maaf saya belum bisa syuting dulu. Cuman gua mau cerita dikit nih gimana pelajaran S2 International Relation di kelas gua ya. Di kelas gua jadi biasa satu kelas itu ada kira-kira 6 atau 7 orang. Dan karena berhubung saya ambil master di jurusan International Relation pakai bahasa Inggris, jadi semua student di kelas saya itu adalah orang luar, bukan orang China. Bisa dari Jerman, bisa dari Prancis, bisa dari Brazil, or Singapore, Malaysia, dan lain-lain gitu. Cuman jarang banget bisa ketemu teman Tiongkok di sini. Cuman untuk jurusan lain seperti teman-teman saya di kampus yang ambil jurusan pakai bahasa Mandarin, kebanyakan itu pasti ketemunya orang Cidar sih. Di kelas saya itu biasanya kalau di hubungan international relation, kita banyak bahas tentang satu topik, lalu kita juga berdebat dan juga kita bahas tentang satu artikel ataupun jurnalis makalah yang dipublish oleh orang-orang pemikir yang terkenal ya. Kurang lebih seperti begitu kelas saya selama 3 jam. Jadi profesor saya menjelaskan sesuatu topik, kita membahas sesuatu bersama-sama berunding. Di akhir pelajaran kita mengambil kesimpulan ya tentang suatu topik yang kita sudah bahas di kelas. Oke guys, gue baru selesai kelasnya. Sekarang jam 11.12 dan gue bakal pergi cari makan siang. Gue bakal bawa kalian pergi ke kantin di fakultas kita. Kelas gue lumayan berat sih tadi, jadi perlu asupan nutrisi supaya bisa survive ke kelas gue selanjutnya di jam 4 ya. Oke guys, kita udah sampai di kantin gua. Ini pintu masuknya. Oke, kita masuk. Jadi di kantin kita di sekolah semua makanan Chinese ada ya guys. Ada dimsum, ada roasted pork, ayam, sapi, semuanya lah. Semua makanan China pasti ada di sini. Tuh gua udah ada duitnya, gua tinggal pilih makanannya. Gua makan Huang Menci Mi Fan ya. Udah. Oke guys, untuk kisaran harga di kampus gua itu paling murah bisa 9 kuai
sampai paling mahal itu 18 kuai. Jadi itu harga standar satu makanan di kantin Futan University. Dan kalau kalian mau tambah sesuatu lagi atau tambah side dishes-nya lagi, itu mungkin bisa di atas 20. Kalau dihitung-hitung lumayan murah sih. Kalau kamu cuman pesan satu makanan doang di sini, itu porsinya udah lebih dari cukup menurut gua. Kayak seperti ini yang gua mau tunjukin kalian sekarang. Ini harganya 16 kuai. Yang ini udah dapat nasi, udah dapat ayam juga sama sup gitu. Ini harganya semua 16 kuai. Jadi gua kalau makan ini pun gua juga udah pasti kenyang sih, nggak perlu beli yang lain. Tapi kalau kalian masih nggak kenyang atau mau beli yang lain, mau beli side dish yang lain, itu harganya bisa lebih dari 20 gitu. Ya udah, gue mau makan dulu. Gue ntar syuting lagi, oke? Enak sih guys, kuahnya gurih banget, gue suka. Ayamnya juga sayangnya banyak tulang sih menurut gue. Jadi kalau misalnya ayamnya kurangin tulangnya dikit, menurut gue lebih enak. Overall 1 out of 10 kayaknya makanan di kantin gua cukup sih. I'll rated 8 ya, lumayan lah. Kalau lu makan di luar gitu di Shanghai, kira-kira makanannya bisa 20-an, 30-an. Cuman kalau di kantin pasti lebih murah. Kembalikan makanannya guys. Jadi ini kuai-nya harus letak sini. Sendoknya letak sini. Lalu lu tinggal letak aja di sini. Udah selesai. Oke guys, next kelas gua adalah kelas Mandarin ya. Lagi menunggu kelas selanjutnya di jam 4.30. Gua bakal pergi ke library atau study room untuk review semua pelajaran gua dan PR selama ini ya. Oke guys, ini gue lagi di kampus utamanya di Futan ya. Jadi kalian bisa lihat kompleknya lebih rindang daripada bangunan gedung yang tadi pagi gue pergi di fakultas gue. Gedung di kelas Mandarin gue itu di gedung Twin Tower-nya ini. Kalian bisa lihat yang tinggi sana. Nah, gue tunjukin lagi deh supaya lebih jelas gimana. Ini guys, ikoniknya gedung Futan Twin Tower ya. Tapi kami ngomongnya Guanghua Building sih, bukan Twin Tower. Oke, kita masuk ya. Di building ini ada 30 lantai ya. Jadi liftnya pun ada 2 tipe. Jadi ada satu yang pergi ke lantai 15, ada yang satu yang ke lantai 30. Jadi gua bakal ke lantai ke-15, pergi ke library-nya belajar di sana ya. Selagi menunggu kelas. Oke guys, gue lagi belajar ya di library gitu. Jadi di samping gue ada Starbucks. Jadi gue beli Starbucks ini, beli cafe latte. Jadi gue sambil belajar juga. Ini udah jam 2.38. Jadi gue tunggu sampai kelas gue 4.20 baru gue pergi ke kelas. Jadi untuk sekarang gue bakal revisi pelajaran gua, belajar Mandarin, baca artikel, baca berita, lalu tulis esai dan lain-lain. Oke, let's go.
Oke guys, ini udah jam 4.14. Jadi gua harus pergi ke kelasnya sekarang karena kelas gua startnya jam 4.20. Dan ini gua juga belum tahu kelasnya di mana, jadi gua harus cari juga. Ini pertama kali gua pergi ke kelasnya, baru masuk semesternya. Kelasnya selalu beda-beda gitu. Oke, udah sampai di kelas gua ya. Ini pertama kali gua datang. Oke, di kelas Mandarin saya, karena saya ambil master dengan memakai bahasa Inggris, jadi di sini saya harus mengambil pelajaran Mandarin at least 2 kelas selama 2 tahun. Biasanya kelas Mandarin itu dibedakan 3 level itu, jadi atas, tengah, sama bawah. Jadi saya ambil yang tengah. Lucunya guys, kelas tengah sekarang saya ini, saya cuma sendiri doang di kelas. Karena banyak sekali teman saya, kalaupun sudah belajar Mandarin, itu kebanyakan mereka belajarnya nggak tanggung-tanggung. Jadi udah jago banget. Mereka pasti ambilnya yang kelas atas. Atau ada juga teman saya yang belum belajar Mandarin, itu emang nggak belajar sama sekali. Jadi dia di kelas bawah. Jadi gue cuma sendiri doang yang belajarnya tanggung-tanggung gitu di tengah. Ya, oke juga lah, karena saya belajarnya kayak face to face gitu sama guru. Bisa dibilang itu kayak private gitu lah. Menurut gua itu kalau belajar private itu pun pasti bisa lebih cepat jago untuk belajar Mandarin sih. Jadi gua nggak rugi juga. 1、2、3、4、5、6、7，我的朋友在哪里？在这里，在这里，我的朋友在这里。Oke guys, sekarang gua baru selesai kelas. Kalian bisa lihat nih gua vloggingnya cari lampu ya, karena malam udah gelap, udah jam 8 juga. Jadi gua nggak mau lama-lama lagi, gue juga bakal cari makan karena kantin jam 9 udah tutup. Jadi gua harus cepet. Dan di luar dingin banget sih. Gua dari tadi menggigil juga. Gua masih heran sih, padahal udah bulan 3 di sini tapi masih dingin kayak winter. Oke guys, ternyata di kantin gua udah tutup semua. Gue telat, gue baru tahu kalau jam 8 mereka udah mulai tutup. Dan sekarang udah jam 8.30. Jadi gue terpaksa mau cari restoran di luar deh. Palingan gue bakal makan di restoran terdekat di rumah gua, di kosan gua. Sebenarnya ada sih yang masih buka di standnya di sini. Cuman gue lagi nggak mau makan sate-sate gitu karena terlalu minyak-minyakan sih. Jadi gue avoid untuk makan yang kayak sate-sate kayak gini. Oke guys, gue udah sampai di restoran susuknya. Jadi gue baru pesen dan makanan gue baru datang. Cepet juga, langsung jadi. Sekarang udah jam 9. Cepet. Gue mau tunjukin dulu makanannya ya. Jadi ini ayam kung pao chicken. Kalian bisa lihat ayamnya kecil-kecil sama kacang. Ini semua harganya 18 koi. Dan ini ada kayak gyukatsu tapi bukan sapi, pakainya babi. Ini harganya 12 yuan. Enak sih. Jadi ini total semua 30 yuan. Nah, sehabis kelas dan makan malam, banyak sekali kegiatan yang bisa kalian lakukan setelah itu. Bisa bertemu dengan teman, bisa mengerjakan tugas, tergantung kesibukan masing-masing. Jadi di vlogging saya kali ini, saya bakal tunjukin kalian sebentar gimana kegiatan saya bertemu dengan teman dan juga pas mengerjakan tugas di kamar. Vlogging. Bilang hai dong. Hai. Halo. Halo. GoPro ya? Sel. Halo. Sel. Halo. Oke guys, gue baru sampai di rumah. Kira-kira udah jam 10. Jadi gue mau revise sebentar pelajaran gue supaya bisa prepare myself untuk kelas besoknya ya. Jadi gue mau tunjukin kalian gimana kira-kira artikel yang saya belajar ya tiap malam. Jadi ini biasa satu artikel antara 20 atau 30 pages. Cuman of course gue gak bakal baca semua. Gue cuman baca poin-poin pentingnya supaya saya bisa tahu apa yang bisa saya ngomong di next kelasnya ya. Sekarang sudah jam 10 ya. Kira-kira saya belajar itu bisa 1 jam atau 1,5 jam, depends on my energy and my mood.
Setelah saya belajar, baru saya gosok gigi, siap-siap untuk tidur, atau mungkin bermain YouTube, atau nonton film sebentar sebelum saya tidur. Oke guys, cukup sekian dulu vlogging saya hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, tunggu konten-konten saya yang selanjutnya. Please like, comment, and subscribe below. Cheers.